Jangan sebel, nanti dicabut oleh Allah hidayahnya, bisa ngaco tuh. Karena setiap orang dibulak-balik hatinya oleh Allah. Sekarang baik tidak akan selamanya bisa baik. Kalau Allah nyabut hidayah bisa rusak juga. Itu bapaknya tuh dulunya baik-baik aja. Ya kalau dulu sih baik-baik aja. Tuh terbukti dulu baik, sekarang nggak baik. Gimana kalau anak jadi ikut kayak gitu? Kalau anaknya ya jangan tuh. Bukan saya Bu yang ngebulak-balik. Maksudnya anaknya jangan sampai kayak ayahnya begitu. Iya saya juga nggak mau Bu kayak gitu. Cuma si Ibu mengelawan wayah. Jadi begini Ibu, maksud saya teh. Aduh saya teh jadi sakit lagi dengan pertanyaan gitu. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Ya akhwat, ada yang mau nanya kah? Ya Bu, tuh dua panitia tolong. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep dari Bandung Barat, mau bertanya. Ya silakan. Saya mempunyai saudara perempuan. Dia sering sekali ibaratnya pinjam uang yang riba gitu, Pinjam uang riba, renten. Ya gitu. Tapi udah saya beritahu bahwa itu gak baik gitu. Bahkan udah saya yang saya aja pakai gitu. Tapi diam-diam dia minjem lagi gitu. Ya. Nah pertanyaannya, pinjam untuk kebutuhan yang darurat atau untuk konsumtif? Seperti untuk biaya modal gitu. Tapi udah saya kasih, yang saya juga nggak kembali, nggak tahu kemana gitu. Nah dia minjam lagi tanpa sepengetahuan saya. Nah pertanyaannya kan saya dari keluarga itu cuma satu laki-laki. Nah, yang saya takutkan apakah saya ikut berdosa gitu? Ya harus diajak ngobrol baik-baik. Tidak cukup hanya dikasih pinjam uang saja. Udah gitu, tapi ya malah tetap aja gitu. Sudah tahu ilmunya belum bahwa kalau pinjam renten gitu, yang ada tidak akan pernah untung selain rugi? Udah saya kasih tahu juga. Jadi, suka ikut majelis taklim enggak? Enggak. Sholat enggak? Sholat. Tapi ke majelis taklim tidak? Jarang sih. Jarang. Ajak ke majelis taklim. Ya makanya pas ya udah kamu tuh sekarang mendingan ngaji, dengerin ini gitu. Oke, gini, kasih pinjam uang syaratnya adalah ikut ke majelis taklim. Jadi jangan hanya ngasih uangnya saja. Ingat tadi itu yang dikontrakan, ada yang nebeng dikontrakannya tapi nggak mau sholat dan dengerin musik. Jadi stres yang bayarinnya, salah. Boleh dikontrakan sini syaratnya ikut sholat. Udah modalin. Dia pasti menderita dengan renten itu. Ya udah dimodalin yang ada malah nggak ada yang dikasih modal Iya, karena nggak dikasih ilmunya. Nggak tuh, malah kan begini. Karena kalau saya minjem lagi ke kamu, bang, kamu bilang untuk apa? Untuk apa? Kalau minjem ke sana mah langsung dikasih katanya Jadi ya udah tuh biarin aja. Jangan kasihan. Gini ya, kalau lihat orang sulit, pikiran kita, untung kita begini. Coba kalau takdirnya kita yang seperti dia, gimana? Betul? Kan kita bisa begini dengan karunia Allah. Kalau Allah nggak nolong, kita yang bagian susah seperti dia. Dan mudah bagi Allah ngebalikin segalanya. Makanya tetap bantu. Itu ujiannya. Sempurnakan. Jangan lelah menolong orang, apalagi saudara. Ya. Tapi ada satu lagi Pak pertanyaannya. Ya, soklah kagok ya. Jadi gini, kadang kan di rumah seperti pekerjaan rumah gitu, nggak bisa dihandle sama istri dan sama saya gitu kan. Pekerjaan rumah teh apa? Nembok atau seperti beres-beres gitu, sapu atau masak misalkan itu, kebetulan seperti keadaan di rumah itu ada sakit, seperti saya sakit misalkan gitu ya. Nah kan pembantu gak ada gitu, gak ada orang yang bantu gitu.
Nah pas cari-cari nggak ada, tapi ada yang menyodorkan bantuan seperti ibu kita. Jadi kata ibu kita begini. Ibu kita teh gimana? Yes, ya ibu kita menyodorkan bantuan seperti ini. Ya udah sama ibu aja. Ibu kita ya saya anaknya juga. Ibu saya di sini. Maksudnya lupa. Iya, jangan. Maksudnya ibu kami, ibu kami gitu. Ya. Jadi ibu kami itu menyodorkan seperti ya udah sama mama aja, lumayan buat tambah-tambah si adek misalnya sekolah gitu. Jadi ibu yang bantuin di rumah sambil digaji gitu. Kata ibu teh, karena kan kita mencari yang di luar nggak ada gitu. Jadi kepikiran kita ini begini. Jadi seperti orang tua jadi pembantu. Jadi seperti itu Itu kira-kira ya nggak? Iya makanya, tapi kan dia yang minta gitu ya saya juga bingung ya. Inilah kalau sama orang tua jadi bingung. Gini. Gimana? Tete orang tua teh kekurangan, makanya buat mau jadi gaji juga harusnya sebelum kekurangan cukupi. Ya cukup gitu enggak, kalau udah cukup mah. Jadi begini bilangnya itu, dia di samping sayang sama anaknya mungkin gitu ya. Mungkin ya. Terus dia juga ya udah cina sama mama aja dibantuin. Tapi digaji gitu. Tapi lumayan lah buat tambah-tambah si adek. Jadi saya teh bingung gitu. Aduh. Ya udah nanti mah jangan. Nggak usah bingung, Bu. Kalau ibu gini jangan, karena nanti nganggap saya jadi pembantu ke gitu. ibu. Ibu kalau mau bantu mah enggak gitu, Bu. Enggak mau kalau ngegaji ibu mah. Saya akan penuhi semua kebutuhan ibu, kepenuhan adek, tapi tidak ada kaitannya dengan ini. Begitu ya? Iya, jebet lah sama orang tua mah ya. Ya makanya gak enak gitu Pak. Iya, kurang jebet teteh. Sebenarnya besar masalah cepat itu buat jadi cepat jebet. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dede dari Majelis Taklim Al Hidayah Cibadak Sukabumi. Al Hidayah Cibadak. Oh ya Bu, silakan Bu. Anak itu kan wajib patuh dan hormat sama orang tua ya Pak, ya Ayah. Sepanjang orang tuanya itu tidak melanggar. Ya soleh lah gitu ya. Nah sekarang apakah si anak itu berdosa kepada Allah apabila tidak patuh dan sering membentak sama ayahnya, karena ayahnya itu pertama selingkuh sama istrinya. Selingkuh yang kedua, sama istri. Selingkuh sama istrinya mah naon tuh Bu? Iya kan si anak itu punya ibu juga ya Pak ya. Nah, selingkuh sama istri anak? Bukan. Ayahnya itu pernah selingkuhi ibunya ya, ibu si anak itu. Yang pertama, yang kedua, si ayahnya itu sering ninggalin sholat, kemudian sering sama anaknya itu dibilangin gitu Pak sholat, dia malah membentak. Nah kemudian yang ketiga, si orang tua itu sering membuat malu nama baik anaknya. Contohnya misalkan dia sering ngebon ke warung-warung tanpa sepengetahuan si anak tersebut. Tiba-tiba si tukang warung nagih ke anaknya, katanya si bapaknya sering ngambil makanan disuruh sama anaknya, padahal si anaknya tidak tahu. Nah apakah si anak tersebut masih wajib patuh sama bapaknya itu atau tidak? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya nyuruh apa ke anaknya? Yang mau dipatuhi itu yang apa Bu? Ya kan seharusnya si ayah itu nyuruh sholat sama anaknya, nyuruh bakti pada orang tuanya. Sedangkan si ayahnya itu seperti tidak bukan orang soleh gitu. Ya, tapi ayahnya nggak nyuruh apa-apa ke anaknya. Enggak, cuma si anak kan sudah dewasa. Ya. Dia sudah tahu mana yang baik, mana yang Ibu buruk. jangan marah sama saya, ya Bu. Ya
nggak marah. Saya cuma nanya, ya masih wajib patuh enggak gitu? Tergantung perintah. Kalau nggak merintah, nyuruh patuh apanya, Bu? Jadi anak itu tetap berbakti ke orang tua walaupun bapaknya ibunya non Islam, tetap harus berbuat baik. Yang dilarang patuh tuh kalau perintahnya melanggar. Misalkan kamu harus pakai jilbab, nah padahal anaknya lelaki, nah ini tidak boleh patuh ya. Nah sekarang bapaknya nggak nyuruh, ya mau dipatuhin apanya, tapi harus berbuat baik karena harusnya nolong bapaknya. Kasihan kan bapaknya seperti itu, betul tidak? Masih harus dihormati orang tua yang kelakuannya seperti itu. Oh iya Bu, ditolong supaya bapaknya bisa selamat ya. Sudah dibilangin suruh sholat, dia malah bentak sama anaknya gitu Pak. Jadi maunya gimana Ibu teh? Ibu mah ibu nanya sendiri, ibu jawab sendiri. Saya apa kerjanya? Ayo mah. Bu, Ibu harus gini, yang tidak boleh, harus tidak suka tuh tidak suka kepada kelakuannya. Kalau ke orangnya mah harus sayang. Kan gak tega lihat bapak masuk neraka, lihat bapak disiksa di kubur, sedangkan bibitnya ada pada tubuh kita, ya kan? Kan jadinya anak tuh syariatnya karena ada bapak, betul tidak? Ya. Coba kalau dibalik oleh Allah jadi anak yang durhaka kayak gitu, anak bisa punya rezeki, anak bisa baik, kan hidayah taufik Allah, pertolongan Allah. Dan tiap keluarga itu ada ujiannya masing-masing, ada yang di bapak, ada yang di ibu, ada yang di anak. Untung si anak diberikan tolong oleh Allah kayak gitu. Coba kalau dicabut hidayahnya bisa jadi penjahat ini anak, bener? Mumpung Allah ngasih gitu, tolong orang tuanya. Jangan sebel, nanti dicabut oleh Allah hidayahnya, bisa ngaco tuh. Karena setiap orang dibulak-balik hatinya oleh Allah. Sekarang baik, tidak akan selamanya bisa baik. Kalau Allah nyabut hidayah, bisa rusak juga. Itu bapaknya tuh dulunya baik-baik aja. Ya kalau dulu sih baik-baik aja. Tuh terbukti dulu baik, sekarang nggak baik. Gimana kalau anak jadi ikut kayak gitu? Kalau anaknya ya jangan. Bukan saya Bu yang ngebulak-balik. Maksudnya anaknya jangan sampai kayak ayahnya begitu. Iya saya juga nggak mau Bu kayak gitu. Cuma si Ibu mengelawan wayah. Jadi begini Ibu, maksud saya teh. Aduh saya teh jadi sakit lagi dengan pertanyaan gitu. Maksud saya dulu bapaknya baik. Kalau Allah cabut hidayah bisa jadi kayak gitu. Nah ini anak sekarang baik. Kalau diuji ke bapaknya jadi galak, tidak susah bagi Allah nyabut hidayah ke anak jadi jelek juga, kan bahaya. Makanya mumpung oleh Allah diberikan hidayah baik, tolong gitu. Jangan sebel. Istrinya juga harus sabar ya, jangan ikut sebel. Udah stop. Itu lagi boleh Pak Ustaz? Nggak bisa ya. Ya kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyebut kalau gitu teh kecewa teh. Ya belakang dulu tuh yang ngacung dari tadi, silakan. Rumah tangga teh macam-macam masalahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umu Alia. Kenapa? Ya maaf. Ya gimana tuh dah ini kalau ini nggak dibuka. Ya silakan Bu. Saya Umu Alia dari Kopo. Saya ada permasalahan, saya memang harus ada jawaban sekali saat ini gitu dari AA. Gini
sekitar 2 tahun yang lalu saya tuh dapat musibah ya. Alhamdulillah musibah itu membuat saya berhijrah gitu ya, ingin menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Karena saya merasa ini kesempatan hidup saya kedua gitu ya. Saya sebetulnya dari dulu saya sering dengar kajian AA ya, di TV apa di radio, terus saya dengerin MQ pagi, terus kajian Ma'rifatullah tiap malam Jumat saya selalu mendengarkan dari radio MQ FM. Qadarullah ya, saya tuh dalam hati gitu ya, selalu berpikir, aduh kapannya saya ke DT langsung gitu ke AA gitu ya, pengen tiap dengar Ma'rifatullah gitu ya. Terus masalahnya apa? Biar lebih ini Kak. Nah terus qadarullah ya, saya menemui teman saya yang sudah lama tidak terhubung. Beliau qadarullah mengajak saya ke AA karena beliau juga hijrah gitu. Yuk ke AA yuk gitu kajian. Aduh kata saya. Kata saya merasa nyambung gitu ayah, sepertinya gini. Sepertinya Allah yang menuntun gitu ayah. Bukan sepertinya gini. Emang gitu. Tunggu dulu Rem. Jadi Allah tahu isi hati. Allah mendengar setiap obrolan. Allah yang menggerakkan tiap orang. Jadi tidak ada yang kebetulan. Wih, kok ini ada teman kebetulan? Enggak kebetulan. Diatur oleh Allah, digerakkan supaya ngajak gitu. Ya, sok atuh ya. Langsung ke intinya. Ya udah atuh saya persingkat ya. Nah, akhirnya karena diajak saya dengan antusias sekali ya. Terus pertama saya nggak izin suami ya, karena suami saya kerja di luar kota. Saya diam-diam aja pergi ke sini. Saya dari teman saya ini dari Cicalengka. Saya berangkat bareng ya, janjian di stasiun. Stasiun ya. Naik Grab ke sini ya. Nah, dari ya, jadi karena saya merasa kalau saya izin takutnya nggak dikasih izin gitu. Ayah lagi seneng-senengnya nggak dikasih izin kan, akhirnya saya pundung takutnya gitu. Sampai 2 kali 3 kali akhirnya saya coba meminta izin suami. Karena takutnya kalau saya belum coba saya bersuuzon ke suami gitu, jangan-jangan nggak ngasih izin, suuzon. Setelah saya kasih izin, ternyata memang nggak ngasih setelah saya minta izin gitu. Jauh-jauh teuing cenah kadal tauhid gitu nggak usah gitu. Saya coba 2 kali, tetap nggak usah, 3 kali tetap nggak usah. Dan ini akhirnya saya keempat tetap mencuri-curi gitu, nggak izin suami. Apakah saya termasuk istri yang nusuz gitu? Saya karena nggak tenang juga karena tanpa izin gitu. Kalau ada apa-apa takutnya saya durhaka sama suami gitu loh. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika age loba masalah hidup teh, cepat minta maaf sama suami ya. Kalau nanti nggak dikasih izin lagi gimana? Saya menduganya ibu teh lebih sibuk mikirin izin suami daripada minta tolong ke Allah. Coba sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ya Allah, saya mau nuntut ilmu. Saya mau minta izin suami juga mematuhi perintahmu. Engkau yang membulak-balik hati suami saya. Tolong ya Allah. Udah gitu belum? Belum sholat 2 rakaat. Iya, sok nanti sholat dulu ya. Udah, ini yang sekarang, ini minta izin nggak yang sekarang? Enggak, karena kalau minta izin tetap nggak dikasih izin. Malah suami marah, jauh-jauh teuing gitu. Harus minta maaf ya. Oh iya. Sampaikan salam dari AA gitu. Ya. Cemburu nggak nanti? Ya habis kan saya pikir suami kan jauh ya, nggak jauh sih ya, seminggu sekali ketemu, beliau di Jakarta juga. Jadi saya pikir kalau nggak ada ya udahlah nggak apa-apa gitu, tanpa izin juga. Yang penting nanti hari Jumat saya ketemu gitu kan. Engkau minta saran, engkau dijawab sendiri, dasar ibu-ibu. Ya nanti saya sholat surat insya Allah. Nanti pas pulang bicara baik-baik ya. Besok paling Ini gembira, ingat besok teh. Ya. Sudah gitu. Ya, bicara tuh kan ini bukan mau melakukan keburukan, betul tidak? Ya. Jadi insya Allah Allah nanti membulak-balik hati suami. Suka kelewat itu minta tolong ke Allahnya. Padahal Allah yang membulak-balik setiap hati. Terakhir, tadi teh yang mana yang ngacung teh? Kenapa jadi banyak?
Oh, perebutlah silakan. Semana takdirnya ya, alhamdulillah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aa Sasana dari Geger Kalong. Tetangga ya tuh Bu. Di SMP 12. Masya Allah. Oh, saya alumni Bu. Aa ini tadi Aa kan mengatakan bahwa kita itu dalam fenomena sekarang, kehidupan sekarang itu banyak sekali orang yang jatuh karena tidak bermartabat dan jatuh karena bermartabat. Yang tadi contohnya adalah dalam kehidupan korupsi ataupun punya jabatan tapi tidak dipromosikan gitu. Nah, dalam hal ini kiat-kiat apa yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari agar kita itu jatuhnya itu terhormatlah, terjatuh karena cucuk anu ageng gitunya. Tapi ari eta mah jatuhna karena kasur anu bermartabat mah gitu, janten teu nyeri gitu. Ari jatuhnya ke jurang gitu kan kita sakit hati gitu ya. Perkara jatuh-jatuhan saya juga sudah merasakannya itu jatuh. Itu saja Aa yang belum selesai. Ini dalam kehidupan sehari-hari Aa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kalau kita mah berusaha patuh we ke Allah Bu. Nanti saat dibuka ditutup. Ingat tahun 2006 akhir itu heboh Agim. Tapi itu saya akui sebagai karunia Allah. Orang menganggapnya jatuh waktu itu. Wah, dari kesuksesan. Padahal yang aslinya diselamatkan. Karena waktu itu kan dipuji, dikagumi. Wah ya, dilulukan. Lu siapa? Lu siapa? Ya. Nah, itu membuat hati itu jadi ujub, ria, takabur. Penyakit hati ngumpul. Tapi umat tidak tahu penyakit itu, Allah tahu. Kasih jalan aja. Poligami sah menurut agama, sah menurut negara. Alhamdulillah saya diberi jalan yang baik oleh Allah, halal. Sehingga ketika dihina, enggak melakukan, tidak zina, tidak selingkuh, tidak melakukan kemaksiatan. Tapi saya akui saya banyak penyakit hati, menuhankan dunia, menuhankan popularitas, menuhankan kekaguman orang itu. Nah itu saja yang ditobatin ya. Jadi supaya enggak jatuh Bu, tahu doanya Bu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya jangan dicabut nikmat iman ini. Kalau bangsa kecurian, hilang barang, mobil rusak itu mah kecil. Tapi kalau iman sudah anjlok itu perkara besar. Kita lebih takut kehilangan dunia daripada takut kehilangan iman. Gitu Bu. Makasih ya Bu. Mudahan ya. Ampun.